lagi bersama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnesia Yolanda Maharani. Saya dari kelas A RMIK. Pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Jadi pada video kali ini saya akan memenuhi tugas anatomi berkaitan dengan sistem endokrin di bawah bimbingan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Henry Didiarto, S.Kep Nurse MPD. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Saya di sini akan menjelaskan berkaitan dengan pengertian sistem endokrin. Jadi, pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini akan membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi sel-sel dan juga organ tubuh. Jadi di sini juga ada beberapa fungsi kelenjar endokrin, yaitu menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, untuk mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, untuk merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, untuk mengatur metabolisme dalam tubuh manusia. Jadi fungsi kelenjar endokrin itu sangat-sangat penting ya bagi tubuh manusia, yaitu berkaitan juga untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Di sini juga ada beberapa ciri-ciri hormon, karena tadi endokrin itu berkaitan dengan hormon-hormon ya. Jadi ciri-ciri hormon yang pertama itu hormon itu diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil atau sedikit ya. Jadi yang kedua juga, hormon biasanya itu diangkut oleh darah manusia ke sel atau jaringan target. Yang ketiga, hormon itu mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di dalam sel target. Dan yang kelima, hormon juga mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus dalam tubuh. Dan yang terakhir itu hormon sangat-sangat berpengaruh terhadap satu sel target, tetapi juga dapat mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Di sini itu ada beberapa kelenjar dalam sistem endokrin. Yaitu di sini ada 10. Yang pertama itu ada kelenjar hipotalamus, ada pineal, ada hipofisis, ada tiroid, ada paratiroid, ada timus, ada adrenal, kemudian ada pankreas, dan juga ada ovarium dan testis. Nah, jadi target organ dari sistem endokrin ini juga itu ada beberapa bagian, yaitu ada kelenjar tiroid, terus ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar timus, kelenjar adrenal atau suprarenal, kemudian ada kelenjar pankreas, dan juga yang terakhir itu ada kelenjar gonad atau testis dan ovarium. Jadi yang terakhir ini berkaitan dengan sistem reproduksi manusia ya. Nah, teman-teman, selain penjelasan berkaitan dengan apa itu sistem endokrin, apa ciri-ciri hormon, dan beberapa yang sudah saya jelaskan, di sini saya juga ingin menginformasikan beberapa penyakit yang sering menyerang sistem endokrin pada tubuh manusia. Yang pertama itu ada diabetes mellitus. Jadi, jenis penyakit ini tuh adalah jenis penyakit yang sangat umum yang paling sering kita dengar dan kita kenal itu adalah diabetes mellitus. Penyakit ini tuh terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan hormon insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Jadi antara gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu umumnya yakni penderita itu seringkali merasa mual, setelah itu ada lapar berlebihan, terus mudah lelah, dan juga sering kencing, mual dan muntah. Seringkali juga berat badan itu naik atau turun tanpa sebab, dan juga ada gangguan penglihatan. Setelah diabetes mellitus itu ada Addison, penyakit Addison. Jadi penyakit Addison itu juga penyakit yang menyerang sistem endokrinnya teman-teman. Jadi dia itu berpengaruh karena adanya gangguan pada fungsi kelenjar adrenal. Jadi akibat dari gangguan kelenjar adrenal ini, hormon itu
ada hormon kortisol namanya, atau hormon aldosteron yang dikeluarkan dari tubuh itu jadi terlalu sedikit. Biasanya penderita penyakit Addison ini tuh seringkali merasakan gejala kelelahan, sakit perut, terus seringkali dehidrasi, dan juga ada terjadinya perubahan warna kulit. Yang ketiga ada penyakit Cushing. Jadi penyakit Cushing itu diakibatkan akibat adanya produksi kelenjar pituitari yang banyak, yang bisa membuat kelenjar adrenal itu terlalu aktif. Jadi kalau terlalu berlebihan itu ini akan menyebabkan penyakit Cushing. Kondisi ini tuh dikenal dengan sindrom Cushing. Jadi gangguan penderita tuh biasanya itu yang sering terkena itu biasanya umumnya, maksudnya sering dialami oleh setiap orang, terutama juga anak-anak yang mengonsumsi obat kortikosteroid dosis yang tinggi. Jadi yang keempat ada gigantisme atau akromegali. Jadi gigantisme itu adalah sebuah penyakit akromegali, yaitu adalah gangguan pada sistem endokrin yang disebabkan oleh masalah hormon pertumbuhan. Jika kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan, tulang dan bagian tubuh anak dapat tumbuh dengan cepat sehingga ukurannya jauh di atas normal. Itu namanya penyakit akromegali. Yang kelima ada penyakit hipertiroid. Nah, maksudnya hipertiroid ini itu disebabkan kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang bisa menyebabkan penyakit hipertiroid atau kelenjar tiroid terlalu aktif. Jadi hiper tuh terlalu banyak ya. Jadi gejala hipertiroid itu biasanya itu ditandai dengan penurunan berat badan, terus detak jantung yang tidak normal, langsung kayak cepat-cepat gitu. Terus biasanya berkeringat, mudah gugup, dan itu penyebab paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun yang disebut penyakit Graves. Nah, karena tadi ada hipertiroid, sekarang ada yang keenam itu ada hipotiroid. Jadi pada hipotiroid ini adalah kelenjar tiroidnya itu tidak menghasilkan cukup hormon. Jadi dia itu kelenjarnya menghasilkan hormon yang lebih sedikit. Gejala yang biasa dirasakan oleh penderita dari hipertiroid itu biasanya itu penderita tuh ya mudah kelelahan, sembelit, kulit kering, dan juga adanya depresi. Yang ketujuh ada penyakit hipotuari. Jadi penyakit hipotuari itu adalah kondisi saat kelenjar pituitari itu tidak bisa menghasilkan atau bisa melepaskan hormon tapi terlalu sedikit. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai penyakit bawaan juga. Pada wanita, gejala hipopituari ini ditandai dengan mati haid atau menopause dini. Yang ke-8 ada sindrom ovarium polikistik. Jadi gangguan sistem endokrin juga bisa mengaruhi produksi hormon androgen dan memicu penyakit sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Jadi produksi hormon androgen yang berlebihan dapat mengganggu berkembangnya sel telur dan pelepasan sel telur dari ovarium. Yang penyakit ke-9 itu ada pubertas dini. Jadi pubertas dini itu adalah satu gangguan abnormal ya, juga termasuk jenis penyakit yang menyerang sistem endokrin. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar melepaskan hormon seks terlalu cepat sebelum waktu pubertas normal. Jadi yang ke-10 juga itu ada penyakit prolaktinoma. Jadi penyakit ini itu jenis penyakit atau gangguan sistem endokrin yang disebabkan oleh gangguan kelenjar hipofisis. Penyakit ini dapat membuat penderita itu memproduksi hormon penghasil ASI prolaktin berlebihan. Gejala ini tuh gejala dalam penyakit ini tuh biasanya penderita akan mengalami disfungsi ereksi, gangguan kesuburan, gairah seks menurun, terus adanya keterlambatan haid, keluar ASI padahal tidak sedang menyusui. Jadi itu beberapa penyakitnya. Baik teman-teman, itu saja beberapa hal yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya memohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam video ini, jadi saya mohon maaf, dan juga saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman.